Widianti, NIM 1902 1030 1001. Saya dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang materi ekonomi SMA, yaitu penyusunan siklus akuntansi perusahaan jasa. Di dalam materi ini terdapat dua kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi penyusunan siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang kedua, mengidentifikasi penyusunan laporan keuangan perusahaan jasa. Saya sudah menyiapkan video pembelajaran materi ini, silahkan ditonton. Nah, kita akan masuk pada penjelasan materi untuk siklus akuntansi perusahaan jasa. Apa sih perusahaan jasa itu? Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatannya menjual atau memberi jasa kepada pihak lain atau masyarakat. Jasa sendiri tidak berwujud namun dapat dirasakan. Contoh dari perusahaan jasa yaitu salon dan bengkel sepeda motor. Untuk siklus akuntansi perusahaan jasa sendiri ada 3 tahap, yaitu yang pertama berupa tahap pencatatan, yang kedua berupa tahap pengikhtisaran, yang ketiga yaitu tahap pelaporan keuangan. Untuk tahap pencatatan sendiri ada analisis bukti transaksi keuangan, membuat jurnal umum, pemindah bukuan atau posting ke buku besar. Sedangkan untuk tahap pengikhtisaran ada pembuatan neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan kertas kerja atau neraca lajur. Yang ketiga yaitu tahap pelaporan keuangan ada pembuatan laporan laba rugi, pembuatan laporan perubahan ekuitas, pembuatan neraca, dan pembuatan laporan arus kas. Kita akan masuk pada tahap pertama yaitu tahap pencatatan. Yang pertama yaitu analisis bukti transaksi. Sebelum itu, kita harus memahami aturan pencatatan transaksi baik untuk aktiva, akumulasi penyusutan aktiva tetap, kewajiban atau utang, modal atau ekuitas, pengambilan prive pemilik, pendapatan maupun beban atau biaya. Untuk contoh analisis transaksi yaitu, saya contohkan, pada tanggal 1 Mei 2006, Tuan Jarkasi mendirikan sebuah usaha yang bergerak di bidang servis sepeda motor dengan nama Servis Sepeda Motor Minang. Berikut ini transaksi selama bulan Mei 2006. Diinvestasikan sebagai modal pertama berupa uang tunai sebesar 10 juta rupiah dan peralatan kantor sebesar 500 ribu rupiah. Yang kedua yaitu dibayar sewa atas ruangan usaha bengkel sebesar 60 ribu rupiah untuk 1 bulan. Dibeli secara kredit perlengkapan bengkel dari toko motor Jaya seharga 400 ribu rupiah dan peralatan bengkel seharga 1 juta rupiah. Yang selanjutnya yaitu jurnal umum. Pengertian dari jurnal umum sendiri adalah jurnal yang mencatat semua jenis transaksi atau biasa disebut sebagai buku catatan pertama atau Book of Original Entry. Untuk contoh dari jurnal umum sendiri, saya contohkan dari transaksi sebelumnya, yaitu servis sepeda motor Minang. Yang pertama, pada tanggal 1 Mei, kas akan bertambah di sisi debit sebesar 10 juta rupiah. Kemudian peralatan bengkel akan bertambah di sisi debit sebesar 500 ribu rupiah. Kemudian modal akan bertambah sebesar 10 juta 500 ribu rupiah di sisi kredit. Untuk yang kedua, pada tanggal 2 Mei, modal akan bertambah di sisi debit sebesar 60 ribu rupiah. Kemudian kas akan bertambah sebesar 60 ribu rupiah di sisi kredit. Untuk yang terakhir yaitu pada tanggal 3 Mei, perlengkapan akan bertambah sebesar 400 ribu rupiah di sisi debit. Kemudian peralatan bengkel akan bertambah 1 juta rupiah di sisi debit. Kemudian utang akan bertambah sebesar 1 juta 400 ribu rupiah di sisi kredit. Untuk jumlahnya sendiri yaitu 11 juta 960 ribu rupiah.
Untuk sisi debit dan sisi kredit harus sama atau balance, sehingga jika tidak balance berarti ada yang salah dalam pencatatan kita. Yang selanjutnya yaitu buku besar. Pengertian untuk buku besar sendiri adalah kumpulan dari akun-akun yang sejenis yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan. Disebut juga sebagai catatan akuntansi terakhir. Pemindah bukuan atau posting adalah mencatat atau memindahkan rekening dan jumlah angka yang berasal dari jurnal ke buku besar dengan memberikan tanda posting tertentu. Bentuk buku besar sendiri ada 4, yaitu yang pertama, bentuk T sederhana yang hanya ada 2 kolom berisi debit dan kredit. Yang kedua, bentuk skontro atau 2 kolom, yang kiri adalah untuk sisi debit dan yang kanan adalah untuk sisi kredit. Yang ketiga, yaitu bentuk saldo tunggal atau 3 kolom, yang diberi tambahan untuk kolom saldo. Namun, untuk sisi debit dan kredit dijadikan satu. Yang terakhir yaitu bentuk saldo rangkap atau 4 kolom, di mana untuk bagian saldo, sisi debit dan sisi kredit dijadikan sendiri-sendiri. Yang selanjutnya yaitu adalah posting dari jurnal umum ke buku besar. Yang ini adalah contoh proses dari posting dari jurnal umum untuk akun kas dan akun modal yang akan kita aplikasikan kepada buku besar untuk transaksi jurnal umum sebelumnya, yaitu untuk akun kas. Pada tanggal 1 Mei didapat setoran modal awal sebesar 10 juta akan bertambah di sisi debit. Kemudian pada tanggal 2 Mei, kas berkurang digunakan untuk membayar sewa ruangan sebesar Rp60.000 sehingga bertambah di sisi kredit yang akan mengurangi jumlah saldo sehingga sisa saldo yang ada yaitu Rp9.940.000. Untuk peralatan bengkel, pada tanggal 1 Mei didapat setoran modal sebesar Rp500.000 bertambah di sisi debit, yang kemudian tanggal 3 dibeli lagi peralatan secara kredit sebesar 1 juta sehingga total saldo bertambah di sebelah debit sebesar Rp1.500.000. Untuk perlengkapan hanya ada satu transaksi yaitu pada tanggal 3, membeli perlengkapan secara kredit akan bertambah di sisi debit sebesar Rp400.000. Untuk utang pada tanggal 3 digunakan untuk membeli perlengkapan dan peralatan bengkel secara kredit sehingga utang bertambah di sisi kredit sebesar Rp1.400.000. Yang terakhir yaitu modal. Pada tanggal 1 diberikanlah modal berupa kas dan peralatan bengkel sebesar Rp10.500.000 bertambah di sisi kredit. Dan kemudian modal berkurang digunakan untuk membayar sewa ruangan sebesar Rp60.000 sehingga bertambah di sisi debit. Kemudian total saldo yang dari modal yaitu Rp10.440.000 bertambah di sisi kredit. Yang selanjutnya yaitu tahap pengikhtisaran. Di tahap pengikhtisaran ini yang harus pertama dipahami yaitu pengertian neraca saldo. Neraca saldo biasa disebut juga sebagai daftar saldo atau neraca sisa, yang merupakan suatu daftar yang berisi saldo dari masing-masing buku besar pada akhir periode tertentu. Nah, untuk membuat neraca saldo ini saya contohkan dari buku besar terakhir yaitu transaksi sebelumnya di servis sepeda motor Minang. Jadi akun-akun yang sudah kita sendirikan, kita jadikan satu di neraca saldo. Akunnya adalah akun kas, peralatan bengkel, perlengkapan, utang, dan modal. Untuk jumlah dari masing-masing sisi debit dan sisi kredit harus sama. Jika tidak sama, berarti neraca saldo kita salah dan kita harus melihat ulang bagaimana transaksi sebelum-sebelumnya dan menemukan di mana letak kesalahan kita. Untuk selanjutnya yaitu pengertian jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dibuat untuk menyesuaikan angka-angka yang tersebut dalam neraca saldo agar dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
Untuk selanjutnya yaitu pengertian dari neraca lajur. Neraca lajur atau kertas kerja adalah kertas berkolom yang digunakan untuk mempermudah dalam menyusun laporan keuangan. Penggunaan kertas kerja adalah digunakan untuk mengurangi kesalahan yang akan terjadi ke depannya. Neraca lajur yang biasa digunakan adalah neraca lajur 10 kolom. Neraca ini terdiri dari neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Untuk tahap terakhir yaitu tahap pelaporan keuangan. Untuk macam-macam dari laporan keuangan sendiri ada 4, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Untuk pengertian masing-masing laporan keuangan adalah untuk laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan pendapatan dan beban dari suatu perusahaan dalam satu periode akuntansi. Untuk laporan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan sebab-sebab adanya perubahan modal dari modal awal sampai dengan modal akhir periode. Untuk neraca adalah laporan yang menunjukkan keadaan keuangan atau posisi keuangan suatu perusahaan pada akhir periode. Untuk laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan arus masuk dan arus keluar tentang kas dan setara dengan kas. Berikut adalah contoh laporan keuangannya. Yang pertama, contoh laporan laba rugi. Laporan laba rugi terdiri dari 2 hal, yaitu dari hal pendapatan jasa dikurangi beban usaha untuk menghasilkan laba atau rugi bersih perusahaan. Yang selanjutnya yaitu contoh laporan perubahan ekuitas. Perubahan ekuitas ini adalah perubahan modal yang ada di suatu perusahaan, sehingga penghitungannya yaitu modal awal ditambah laba bersih atau dikurangi rugi bersih, yang kemudian hasilnya akan dikurangi price yang telah dilakukan oleh pemilik, sehingga didapatkanlah modal akhir. Untuk neraca, yaitu bentuk neraca yang sering digunakan adalah bentuk T atau skontro atau bisa juga dinamakan bentuk rekening. Neraca bentuk skontro sering disebut juga sebagai bentuk sebelah menyebelah, di mana sebelah kiri untuk akun aktiva yang terjadi aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva tidak berwujud. Yang sebelah kanan akan digunakan untuk akun pasiva yang terdiri dari utang, baik utang lancar maupun utang jangka panjang dan modal. Untuk laporan arus kas sendiri adalah laporan khusus dari proses yang dilakukan oleh suatu arus kas, di mana dari hal penerimaan, pembayaran, dan lain-lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah, mohon maaf. Nah, kalian kan sudah menonton presentasi PowerPoint dari saya. Saatnya kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu presentasi produk media pembelajaran yang sudah saya buat. Ini adalah media pembelajaran yang akan saya gunakan untuk materi ini, yaitu media pembelajaran monopoli. Monopoli ini sama seperti monopoli pada umumnya untuk cara mainnya, namun sudah saya modifikasi untuk petak-petaknya, yaitu berupa berisi soal dan langkah-langkah dalam mempermudahnya, yaitu ada tukar pemain, bonus, denda, dan eliminasi pemain. Supaya peserta didik semakin termotivasi dalam memainkan hal ini, saya sudah menyiapkan hadiah bagi tim yang akan menang dalam permainan ini. Jadi, permainan ini akan dilakukan secara sportif. Kemudian saya akan menunjukkan cara main dari monopoli pembelajaran ini. Monopoli pembelajaran ini sudah saya modifikasi sehingga saya membuat beberapa peta dari monopoli aslinya, yaitu 4 peta khusus untuk pas pertanyaan atau pas soal, sehingga tim yang tiba di peta ini tidak perlu menjawab soal
yang satu peta lagi untuk saya gunakan untuk tukar pemain. Jadi setiap tim yang tiba di peta ini akan menukarkan pemainnya dengan tim lain. Kemudian ada satu peta untuk eliminasi pemain, di mana tim yang tiba di peta ini akan mengeliminasi satu pemainnya. Yang kemudian ada 3 peta bonus di sini adalah bonus poin, di mana tata cara pemain ini adalah mengumpulkan poin sebanyak mungkin dengan jumlah pemain yang paling banyak. Dan untuk penyeimbangnya saya menggunakan satu peta denda. Denda di sini adalah denda poin sebesar 50 poin. Adapun langkah pertama yang harus dilakukan adalah membagi kelas menjadi 8 tim. Kemudian perwakilan tim akan masing-masing mengambil nomor undian di dalam amplop ini. Nah, ini kemudian masing-masing perwakilan mengambil satu yang kemudian dibuka untuk menentukan kelompok tersebut memiliki nomor urut berapa. Ini adalah untuk undian nomor urut 2, yang kemudian setelah masing-masing perwakilan tim mengambil undian ini, semua tim mengambil tempat untuk memainkan monopoli pembelajaran ini. Untuk langkah selanjutnya setelah mengundi, setiap tim adalah membuka amplop untuk dana umum dan kesempatan. Di sini kesempatan memiliki kartu yang berwarna merah, sedangkan dana umum adalah kartu yang berwarna pink. Kita kocok terlebih dahulu kartunya. Kemudian kita letakkan sesuai tempatnya. Kemudian kita tutup dengan kertas hitam untuk menghindari kecurangan. Kita lakukan hal yang sama pada kartu kesempatan. Kemudian tim yang mendapatkan nomor urut pertama dapat dipersilakan untuk melempar dadu terlebih dahulu. Tim pertama mendapatkan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tim 1 tiba di peta pas atau lewati pertanyaan sehingga tidak perlu mendapatkan pertanyaan. Saya ulang, tidak dilanjutkan, mendapatkan 3. 1, 2, 3. Mendarat di peta B yang memiliki poin 15 poin dapat membuka amplop dengan kode soal B. Kemudian dapat mengambil soal yang sudah disediakan seperti ini. Saya mencontohkan soal sebutkan jenis-jenis dari bentuk akun dengan alokasi waktu 1 menit. Selanjutnya tim pertama akan diberikan waktu sesuai dengan yang tertulis di nomor soal, yaitu 1 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jawaban dari pertanyaan ini adalah bentuk-bentuk dari akun ada 3, yaitu akun berbentuk T yang merupakan paling sederhana, yang hanya untuk sisi kiri untuk debit dan sisi kanan untuk kredit. Ada juga jenis bentuk akun dengan 2 kolom dengan masing-masing menjelaskan beberapa akun. Ada juga yang terakhir bentuk akun dengan 4 kolom yang disertai dengan saldo. Jika tim pertama menjawab soal tersebut, maka tim 1 berhak mendapatkan 15 poin sesuai dengan yang tertera di peta. Selanjutnya masing-masing tim akan bergiliran untuk memainkan permainan ini dan berjalan sesuai dengan yang saya contohkan tadi. Jika berhenti di kartu kesempatan, silahkan membuka kartu kesempatan seperti ini saya contohkan. Bisa mendapatkan membuka kartu dana umum. Maju 3 langkah, berarti tim tersebut harus maju 3 langkah ke depan. Seperti itu. Dan jika semua sudah
menjalankan permainan ini, dan tim yang menang akan mendapatkan reward yang saya siapkan berupa hadiah kecil, untuk dibagi oleh setiap pemain di masing-masing tim. Sekian video pembelajaran dari saya. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Untuk link materi akan saya cantumkan di deskripsi box di bawah. Jadi setiap peserta didik dapat mengaksesnya untuk melihat rangkuman materi, buku penunjang, dan PPT yang saya gunakan tadi. Semoga bermanfaat dan jangan lupa terus belajar. Salam pintar dari saya. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.